membenci TV. Wah. TV sangat meracuni generasi muda dengan ku menangis nanaonan atau kudo jari. Apa ya, saya kurang suka aja ngelihat kok ini kayak pembodohan aja, ngapain sih ngasih drama-drama apa Korea apa tuh. Jujur aja saya nggak suka. Itu meracuni generasi muda. Ya, semua media ini kok impor sih, padahal lokal juga kan banyak itu kan. Mau deketin cewek itu zaman dulu susahnya minta ampun apalagi anak metal. Wih, Kerja kayak gitu, kerja apa? kerja apa? Main band. Naon sih cenah. Gimana? Orang tuh main BF atau? Nugroho PK di sini. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Kenapa openingnya? Karena bintang tamunya juga gitu ya. Ada, ini saya panggilnya bro-bro aja kali ya. Ya. Biar saya nutupin usianya ya. Benar. Ini ada living legend dari musik rock Indonesia, ada Kang Iksan Rantas. Nah, saya takut salah nyebutnya ya. Betul. Iksan Rantas yang dulu terkenal di Saharanya. Iya. 89 berarti terbentuk ya. 89. Betul. Vakum. Sebenarnya nggak vakum terus, cuman banyak pergantian. Soalnya Sahara banyak personil yang di. Ada sekelumit lah di situ ya. Iya. Tapi masih ada kan? Masih ada. Oke. Tapi sekarang Iksan Rantas ada project baru katanya ya. Ya. Dengan Noinanya. Sekarang. Sukses selalu lah pokoknya ya. Amin. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Aduh, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Untuk ngobrolin perkembangan musik rock dan juga tentunya underground yang sekarang kayaknya udah mulai padam ya. Seperti itu ya. Nah, nanti dari sudut pandang rock. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang underground ini ada Kang Arif nih. Wah. Ini tokoh underground yang siapa nggak kenal sama beliau. Iya. Luar biasa. Terkondang-kondang. Vokalis Red Kill ya. Iya. Dan sekaligus juga pemilik dari distro Perapatan Rebel yang saya pakai di Purwakarta ya. Ini saya pakai produknya Wih, keren. Perapatan Rebel. Thank you. Keren ya. Saya harus berbalik katanya. Oh boleh. Silakan. Harus berbalik. Saya nggak komen itu, silakan. Ini ada pesan yang sangat mulia ya di sini ya. Betul. Kang, kalau anak-anak tahun 80-an gitu ya, kemudian 90-an musik rock underground, Sahara ya, dan Red Kill pasti kenal lah gitu ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai menipis nih kecintaan mereka terhadap musik rock dan juga underground. Apakah ini adalah sinyal musik rock dan juga underground ini akan hilang, Kang? Dari musik rock dulu deh. Kalau hilang mereka eksistensi rock tetap ada. Cuman apa ya? Dari sisi market kayaknya ya. Dari sisi marketnya mungkin karena tahun-tahun 80 cetakannya memang cetakan konvensional. Betul. Nyangkul bayar. Betul. Cuci piring bayar. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin ya boleh dibilang apa digital ya. Digital. Nah, era digital. Rata-rata tahun-tahun 80 mungkin sampai 2000-an nih orang-orangnya mereka tahu ada bisnis seperti itu. Iya. Tapi spirit nggak ke situ. Oke. Spiritnya nggak ke situ. Dia tahu ya pieu duitan ya. Tapi mau we digawe gitu. Jadi memang mungkin dengan jalan harus merekrut anak-anak yang sekarang mungkin ya seperti itu. Saya kira kayak begitu. Tapi kalau rocknya masih ada. Rocknya masih ada. Cuma mungkin problemnya tadi di market. Iya mungkin. Nanti akan kita bahas harus seperti apa ya. Betul. Rock aja udah mulai agak sedikit spiritnya kurang lah ya. Iya. Apalagi underground dengan musik idealisnya gitu. Sudut pandang dari musik rock gimana ini? Kalau yang bilang underground menghilang itu salah. Salah ya. Karena nggak tahu. Ya eksis underground tetap cuman satu tahun bukan 1 tahun pas awal 2020 ini bisa dibilang ya seluruh ya mungkin ya tenggelam semuanya karena ada musibah kayak COVID kayak begini. Sebenarnya kita tetap ada. Cuman apa ya sekarang ini zaman kali ya. Jadi generasi generasi Z itu menilai musik metal itu karena mungkin style dari ini. Mereka tidak tahu bahwa underground itu sebenarnya lebih mandiri daripada anak-anak
generasi Z yang milenial dan bla bla dengan Gen Z dan segala macam. Memang oke, kita mengakui, cuman bukan hilang ya. Jadi mungkin stuck dulu di sini dulu mungkin. Insya Allah nanti ke depan kita pasti berkibar, dan itu sudah kita punya planning udah banyak. Insya Allah kita eksis kembali underground, terutama di Purwakarta. Betul. Berarti tinggal nunggu momentum ya. Oh iya. Tunggu momentum untuk kembali. Dan strateginya apa dari musik underground sendiri untuk kemudian pada akhirnya pengen bangkit lagi nih, nunjukin lagi taringnya gitu? Oh, kalau strategi, kita jujur aja, saya di bisnis juga kan, market. Ternyata kalau memang dibilang underground mati, saya pasti mati. Pasti mati. Karena untuk perapatan Rebel sendiri adalah idealisnya underground. Sangat idealis underground, dan itu sangat apa ya? Masih bagus, makanya masih bagus. Intinya karena kita belum dapat momen yang pas aja untuk menunjukkan bahwa kita ada. Itu aja. Tapi musik Indonesia tuh gimana sih, maksudnya momentumnya kayaknya musiman deh, kayak misalkan dangdut lagi rame dangdut, kemudian ya boyband gitu. Ya. Nah, menurut Om Iksan gimana? Kalau Indonesia memang ya nggak bisa dipungkiri memang seperti itu ya, bawaannya memang, karena sebenarnya dulunya para musisi ini punya kesempatan untuk jadi produser, cuman dicetaklah, dibikin image bahwa produser itu adalah telinganya masyarakat. Ya. Jadi mereka bisa menentukan, sekarang ini lagu ini, ikut-ikutan semuanya. Padahal sebenarnya yang lebih tahu bikin musik ya sebenarnya musisi sendiri gitu. Ya untuk itu musik di Indonesia ya. Ya kalau sekarang sih Indonesia memang industrinya memang mati suri ya. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Indonesia industri musiknya mati suri. Iya, dia nggak bisa apa-apa sekelas ya, maaf, kayak Alok Selebor ya. Anaknya sendiri dia nggak bisa produce gitu. Nggak bisa ini, padahal dia produser gitu kan. Ya karena banyak ya kalau saya bilang mungkin dia gayanya gaya dulu gitu. Iya. Kalau kayak sekarang misalnya, mungkin gaya marketnya seperti sekarang mungkin insya Allah bisa lah gitu. Memang kita butuh orang-orang seperti sekarang. Iya. Gitu. Terus kalau untuk saya tambahkan yang rock dengan underground, justru underground ini mereka basic market, manajemen dan ininya memang sudah solid dari tahun-tahun 90-an tuh mereka udah Gerilya. Udah gerilya. Gerilyanya Mereka tuh per bulannya tuh memang ada iuran, ada apa segala macam. Jadi orang lain harus nunggu sponsor, mereka main, tiap bulan ada ini. Itu yang saya tahu ya. Iya, betul. Terus mereka jadi sebenarnya underground itu lebih mandiri. lebih mandiri daripada rock ya. Daripada rock. Dan musisi rocknya pun mengakui itu. Iya, mengakui itu, betul. Betul. Musisi rock mengakui itu. Iya. Nah, itu terobosannya, tapi terobosan baru untuk underground memang lebih ini sampai ke luar negeri gitu. Kalau rock memang ya jarang begitu. Karena apa ya? Karena cetakannya tahun 80 90 itu dari satu grup dengan satu grup tuh biasa saingannya. Gaya dulu tuh kayak gitu. Kalau udah pas di underground udah enggak. Mereka betul. Saling dukung. Saling support. Nah, itu. Saling support. Gitu. Itu gayanya seperti itu. Tapi musik underground ini terkenal dengan idealisnya gitu. Oh iya. Maksudnya idealis ini seperti apa? Apakah musik underground ini tidak akan berbaur dengan musik yang lainnya? Maksudnya mendirikan satu kubu udah asik di kubunya sendiri? Oh gitu. enggak. Ya selama ini kan masyarakat taunya gitu ya. Iya. Kalau musik rock masih bisa nyampur lah gitu ya. Masih bisa. Kalau underground ini yang image yang di masyarakat itu satu kubu, mereka berdiri sendiri dan kayaknya gak mau berbaur, dan itu salah satu penyebab kenapa musik underground ini dalam tanda petik dijauhi masyarakat. Iya, masyarakat. Ya karena mungkin masyarakat nggak tahu ya, karena kalau mau dibilang begitu saya bingung. Tapi mengakui itu kan? Iya betul. Kenapa bisa kayak gitu? Karakter mungkin kita kalau underground itu kan spirit karakternya beda mungkin ya. Iya. Jadi kita lebih nyaman sih Kang. Kita lebih nyaman dengan berkumpul dengan teman-teman yang satu spirit. Ya. Jadi kalau kita udah di kubu ini ya kita rasa nyaman di situ. Udah kita fight di situ. Jadi orang mungkin melihat underground itu nggak terbuka atau apa idealis. Enggak, sebenarnya kita terbuka. Cuman karena kita nih bergerilya di bawah mungkin. Iya, underground ya. Ya. Jadi ya itu terlihat dari luar tuh seperti itu, padahal kita enggak. Kita open,
tidak tertutup sama dengan teman-teman. Buktinya sekarang kita ada kan. Betul. Ini fakta ini ada rock. Oh iya. Itu aja. Berarti sinyal adanya teman-teman di sini nih, bro-bro di sini nih adalah bukti bahwa sebenarnya underground sangat terbuka, dengan media, dengan musik lain pun gitu ya. Iya. Tapi sayangnya image yang tercipta seperti itu. Gitu. Kan orang ngelihat kita ini selalu negatif mungkin ya, lihatnya dari wah gondrong ya, tatoan dan bla 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 bla. Dan memang identiknya begitu. Jadi kalau nggak gondrong nggak kasih gitu, nggak gigit gitu. Dipakai headbang kan tahu sendiri ya. Kalau kita headbang kepalanya gitu kurang asik. Jadi lebih dapat feelnya kali ya kalau ya itu ya. Mungkin seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan orang yang nggak gondrong, apakah nggak bisa menikmati musik? Oh ya enggak, justru enggak. Cuman kita sebagai player mungkin ya, kita sebagai player beda sama yang menikmati juga. Karena cuman kayaknya lebih asik kalau kita gondrong gitu. Lebih percaya diri mungkin ya. Ya itu tergantung ini apa ekspresi aja. Ekspresi aja. Kayaknya Yang suka gondrong ya gondrong. Enggak. Banyak anak gondrong juga kayak vokalis Dying Fetus. Kan botak juga dia. Juga banyak sih. Saya segala macam. Bebas lah bebas. Bebas sih, itu cuman style aja sih. Betul. Lebih gigit lah. Iya. Image yang tercipta di masyarakat terutama di generasi Z lah ya dan juga milenial, musik underground ini, musik rock ini adalah musik kasar. Tapi saya yakin bahwa di balik itu sebenarnya ada filosofi yang luar biasa. Berkecimpung di industri musik underground sudah lama. Yang dirasain sisi positifnya dari underground itu seperti apa? Kita lebih kebersamaan. Jadi kita teman-teman ini kalau bahasa Sunda mah alus loba balat lebih hade loba dulur. Alus Loba balat lebih hade loba dulur. Oke. Itu satu teman saya yang ada di Bandung juga, komunitas underground juga, Green Ultimatum, ya, punya slogannya seperti itu. Jadi kita lebih banyak saudara, kita jadi bareng-bareng, semua kita sama-sama, begitu. Jadi apa tadi? Loba dulu. Gitu. Seperti itu. Mungkin. Jadi persaudaraannya gitu ya. Persaudaraan lebih kuat. Kita lebih kuat. Betul. Jadi kalau kata anak-anak pang itu si aing maneh KB dulur. Si aing maneh KB dulur. KB dulur. Jadi sama rata. Betul. Jadi di underground itu sebenarnya ada filosofi yang luar biasa selain kemandirian ternyata ada persaudaraan yang kuat. Sangat juga. kuat, betul. Saling support sangat kuat, tinggi. Kalau di rock sendiri gimana Om menilainya? Kalau rock untuk tahun-tahun sekarang para musisinya udah pada kompak ya. Tahun sekarang. Kalau dulu emang kenapa? Tahun dulu yang seperti yang saya katakan tadi masih seperti itu karena media untuk mendapatkan satu skill aja untuk ini sangat susah. Dengan headset capek gitu, bisa main gitar gubrukan misalnya gitu kan. Terus akhirnya nanti kalau main gitar kelihatan sama orang disembunyiin gitu kan. Jadi inilah kalau dulu. Kalau sekarang lebih terbuka. Kalau dulu kalau sekarang lebih terbuka karena media udah banyak yang apa namanya? Ya diinformasikan lah. Berita-berita ini seperti ini, mau skill yang ini ada, mau ini ada gitu. Jadi mereka jadi sekarang lebih kompak kalau sekarang gitu. Lebih asik. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya milenial ini kembali cinta lagi sama musik underground dan juga rock dari sudut pandang rock dulu nih? Kalau saya pribadi sih sebenarnya jujur aja. Saya pribadi mainkan aja apa yang kamu bisa dan yang kamu suka. Adapun orang mau suka atau tidak itu masalah selera. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kita bikin aja karya yang menurut kita bagus. Nah, orang mau suka, kita suka. Ya maksudnya kita terima lah. Kalau dia tidak suka, kita tidak bisa punya hak untuk memaksakan mereka untuk suka. Itu lebih nggak ada beban lah kalau untuk saya ya. Saya seperti itu gitu. Jangan sampai pada akhirnya musisi nih udah jiwanya rock terus pada akhirnya nebak-nebak selera masyarakat jadi ngikut gitu ya. Iya kan kebanyakan kalau dulu kan begitu. Wah udah dikikun Tio nih kita harus ikutin masyarakat ini apa telinga pasar. Akhirnya jadi lagunya pemaksaan gitu. Nggak enak ada pemaksaan mah dipaksakan mah jadi nggak enakan gitu. Betul. Nah seperti itulah kira-kira kalau bicara masalah kejujuran untuk bikin lagu gitu. Intinya mah kan filosofi bikin lagu tuh jujur. Jujur. Yang penting kita terhibur untuk kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain intinya mah. Jadi mainkan aja yang kita bisa dengan yang kita suka gitu aja intinya.
Terlepas dari luar ada komentar apa-apa, biarin aja. Belum ada. Itu intinya pertama seperti itu. Adapun untuk supaya dijual, nah itu ada lagi marketing, ada pihak ini, nah itu lain lagi gitu kan. Jadi terpisah gitu. Oke, jadi terpisah, harus dipisahkan. Tetap idealis harus ada gitu ya, tapi jangan sampai melupakan sisi marketnya juga atau sisi selera pasar juga. Iya, tetap ada pasti kan, pasti ada. Dia bikin lagu pasti yang enak. Iya. Selagi dia mau, pokoknya kalau dia mau bikin lagu jujur, bukan pujian maksudnya, mentang-mentang dia suaranya tinggi, wow bikin yang tinggi, bukan pujian. Betul. Nah, berarti nggak jujur gitu kan, bukan seperti, iya kan? Iya. Bukan kayak gitu. Bikin lagu yang memang sudah enak menurut dia ya sudah. Nah, adapun ada marketing, udah ini saya jual nih, bagus nih, segini, diginiin sedikit ya, gini boleh, gitu. Nggak apa-apa, dia kan jualan. Betul. Nah seperti itu, kerjasamanya seperti itulah kira-kira. Oke. Dan orang-orang yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang yang secara eksistensi luar biasa. Dari tahun berapa sih di Underground? Wah, 90-an lah. 90-an. Kalau Om ini Sahara aja 89, berarti di tahun 80-an ya? 80. Jadi bongkar umurnya nih. Saya malah ngefans sama beliau dulu nih. Oh iya. Wah, awalnya ngefans. Aduh, fans berat. Idola berat. Idola berat. Saya mencoba membawakan karya beliau kan. Dengan seumuran saya, wah luar biasa. Di umur berapa? Makanya, Di umur berapa? saya. Ngefans sama. Oh, itu di umur 20-an lah. Oh 20-an. Ya 20 tahun ke belakang. Kelihatan lagi tuanya. Iya. Oke. Terus ketemunya? Pertama kali ketemu? Saya udah sering kita ketemu di event sih ya. Ada beberapa event sering ketemu, cuman saya posisikan diri saya sebagai idola beliau. Beliau sebagai idola saya. Jadi ya seperti itu. Iya. Kalau sekarang kita ya alhamdulillah itulah jadi dulur gitu. Jadi dulur, ya, saling dan support. sebagai panutan saya juga beliau ini. Betul. Nah, musik rock ini dari tahun ke tahun perkembangannya kan luar biasa ya Om ya. Iya. Paling meledak itu di tahun berapa Om? 90 kalau saya bilang. 90. 90. Mereka benar-benar merasa sebagai pemain band gitu, sebagai rocker tuh tahun-tahun 90-an gitu. Benar-benar mereka merasa dihargai itu di situ, makanya mereka banyak persaingan antara grup ya. Karena penghargaan itu gitu. Banyak pula yang bubar. Karena iya, karena bubar tahun itu tuh ibarat kita makan duren. Iya. Duren satu buah masih enaknya. Iya. 2-3 apa langsung olap. Bubar. Sama seperti pemain band dulu. Karena dimanja ya. Dimanja ke sini, hotel ini. Lama-lama gesekan sedikit aja antar personil tuh seperti jadi besar gitu. Padahal sebenarnya kalau kayak kita biasa-biasa aja gitu kan. Cuman karena kehidupannya dimanja, jadi sedikit aja ke situ kenapa fansnya lebih ini misalnya gitu kan. Misalnya atau ke situ pejabat itu kok ke sini atau lagunya lebih besar ke sini gitu. Nah, itu masalah kecemburuan sedikit lah pasti itu. Iya, makanya ada pepatah bilang semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya gitu ya. Betul. Kalau Underground masa-masa luar biasanya tahun berapa Om? Bro. Hampir sama. Tahun 2000-an, dari 90 sampai tahun 2000-an. Dan sampai sekarang juga masih luar biasa sebenarnya. Ya, dan sekarang Underground itu diperhitungkan bro. Maksudnya? Sangat diperhitungkan. Kalau dulu Underground cuma dibilang event metal Underground biasa. Kalau sekarang udah diperhitungkan oleh yang manajemen yang lain. Saya berapa kali sponsor juga ada. Bicara Underground. Beliau masuk di Underground Hellprint contohnya mungkin. Ya betul. Ya. Oh, tapi basicnya Underground juga? Bukan. Enggak, rock. Bukan rock. Oh. Jadi Underground itu sebenarnya apa ya? Sudah berbaur lah kita, udah terbuka lah. Sudah terbuka. Contohnya event-event kayak Hellprint segala macam, ada rock, ada reggae dan bla bla. Jadi kalau orang menilai kita itu yang tertutup enggak sekarang lebih kejaman mungkin ya. Kita nggak bisa terlalu idealis menutup diri. Salah itu. Jadi kita harus idealis boleh gitu, cuman harus terbuka lah. Enggak gitu bilangnya enggak gitu. Apa tuh? Idealis boleh. Goblok jangan. Iya, jangan goblok lah. Idealis oke. Kita idealis, saya sangat idealis. Cuma kalau saya disuruh idealis saya nggak mau. Itu namanya bodoh banget saya. Kalau saya harus ngikutin bucin apa ya? Sekarang itu saya nggak mau.
walaupun dipaksa gimana saya nggak mau karena itu jati diri saya. Oke. Iya, Setuju Om. Idealis boleh, goblok jangan. Ya betul. Emang kalau gobloknya musisi itu gimana sih maksudnya? terbawa arus mungkin Kang ya. Iya. terbawa arus. Jadi saya nggak berani terlalu menjabarkan luas, cuman ya itulah ikut tren. Jadi nggak konsisten dengan musiknya sendiri. Jadi bisa jadi Kang Iksan kira-kira sekarang dangdut mungkin laku, sayang tidak mau kemungkinan main dangdut gitu. Jadi menurut saya itu satu kebodohan musisi yang ikut zaman. Iya, karena dia nggak jujur dengan dirinya sendiri. Iya, Setuju kan? Betul. Karena yang penting kumaha caranya jadi duit, udah ngikut arus aja. Padahal hati nama underground. Underground melawan arus, bro. Melawan arus. Dan seorang Arif Rebel ini membuktikan dari tahun 90-an, perapatan Rebel dari 97 ya. Sampai sekarang masih eksis. Dan brand-brand lain mah udah pada tumbang. Artinya masanya kan masih banyak. Nah, kalau Iksan Rantas ini fanbase-nya juga masih banyak ternyata ya. Alhamdulillah. Ya, adalah. 200-300 juta mah ada. Apalagi habis tampil di Jadi Begini Podcast. Legend. Penduduk Indonesia berapa? Penduduk Indonesia Kalau kata Bang Haji Roma Irama 250 juta penduduk Indonesia. Kena COVID berapa? Kalau itu yang suka omongin itu apa? Malaikat pencabut nyawa ya. Ada kan suka di TV itu. Malaikat pencabut mewakili malaikat pencabut nyawa kan. COVID itu. Ya, diumumkan tiap hari. Oh iya, jadi kayak mewakili malaikat aja gitu. Oh iya. Jadi ini bakal mati sekian gitu. Tapi kalau ngelihat sekarang dengan adanya COVID. Sorry ini diekspos nggak ini ya mau? Gak apa-apa, hajar aja. Dicekal saya nih. Gak apa-apa ya, asik ya. Ngomongin stigma di masyarakat, musik underground adalah musik yang aukan, gak jelas gak gitu. Jelas, gak musik jebol. betul, musik rock juga sama. Bagaimana cara menanggapi itu semua? Dari rock dulu deh. Boleh. Gimana? Itu ya. Rock and roll ya. Iya kan musik rock underground ini musik yang istilahnya sama masyarakat aja dilihatnya sebelah mata Om. Iya kan bergajulan dan sebagainya. Cara menjawab itu gimana Om? Kalau untuk luar negeri sendiri, memang tidak bisa dipungkiri, memang lifestyle-nya seperti itu gitu kan. Semakin mereka brutal, mereka semakin ngetop. Terus orang-orang memang senang gitu. Kalau Indonesia mah kan jadi geuleuh gitu kan. Ini masalah selera aja sih sebenarnya. Masalah selera pada akhirnya jadi menghakimi. Iya. Gitu. Mungkin dia ini aja apa sih yang bajak laut mungkin. Jadi sebelah mata. Cuman kalau saya pribadi atau ini mendingan lebih ke karya aja lah. Untuk musisi Indonesia. Kalau untuk ikutin gaya di luar nggak bisa. Mereka memang begitu. Budaya mereka memang begitu kayak gitu. Kulturnya udah beda jauh. Udah beda gitu. Udah simul, udah sex, drugs, and rock and roll udah nggak bisa dipakai lah. Indonesia udah nyesebel weh. Kalau kita ngelihat kayak Aerosmith, Rolling Stone, nakal tuh resep weh gitu. Itu. Tapi sok kayak yang di sini, saya tahu mabok ini, syukurlah goblok. Iya gitu kan. Indonesia udah nggak enak dah tuh tangkorak Melayu tuh. Betul. Tengah ningalina itu ayo boleh mah enak. Betul. Dari underground gimana cara menangkalnya image itu? Waduh, kalau underground tuh memang di luar tuh, kita bingung orang nilai gitu. Cuman kita alhamdulillah kita mencoba membuka diri dan kita mencoba membuktikan bahwa anak-anak pencinta musik underground itu tidak seperti yang mereka kira. Sebenarnya kita nih anak-anak yang soleh juga, ada juga yang soleh bener itu, yang sholatnya bagus, agamanya bagus, banyak. Cuman tidak diperlihatkan. Kalau beda sama yang ini, yang itulah segala macam, sholat pun di video, di foto itu kalau kita enggak. Alhamdulillah. Jadi saat ini stigma orang menilai kita di pencinta musik underground ini udah mulai luntur, sudah mulai mereka bilang oh iya ternyata mereka tidak seburuk itu. Betul. Itu mungkin cuma style mereka aja, tapi setelah dari situ mereka kembali ke seperti
teman-teman yang lain lah gitu. Ini cuman bagian dari style dan karakter aja mungkin. Itu dari idealisnya, dari apanya ya mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sedikit terbuka lah. Sudah orang udah mulai oh ternyata mereka tidak seburuk yang kita kira, yang mabok, main segala perempuan dan bla bla itu udah mulai hilang lah. Nah sekarang karena kita selalu membuktikan dengan karya bahwa kita punya kreasi, kita punya karya. Ternyata di ke tempat saya juga tuh banyak ibu-ibu yang pakai jilbab, pakai apa? Underground juga. Mereka suka gitu. Bapak kalau dulu mungkin mereka lihat, saya itu serem kan, cian kan. Tengkorak unggul getih deh, tengkorak nyeri kuntu, naon segala rupa tengkorak tak karena dia. Iya. Gitu contohnya, jadi image-nya tuh serem dan sesat lah bisa dibilang gitu. Kalau dulu. Kalau sekarang mungkin masyarakatnya udah mulai terbuka ya pemikirannya. Iya. Jadi sudah mulai sedikit demi sedikit menerima, walaupun sebenarnya masih ada juga gitu. Kita mau deketin cewek tuh, zaman dulu susahnya minta ampun apalagi anak metal. Iya. Berarti dari bujangan kan? Oh iya. Metalan dari bujangan. Oh iya. Bagaimana cara menghadapi mertua waktu itu? Wah. Perlu saya ceritain. Sedikit aja. Ini pasti jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang jiwanya metal, rek datang ke rumah mertua nih. Iya. Apa yang harus ditunjukkan gitu? Saya zaman pacaran dulu. Ketika saya datang, saya apa adanya. Gini gondrong. Gini aja gondrong, tato baru sedikit, belum melebar ke bawah kemana-mana, celana sobek, sandal jepit ya, stylenya tahun 90-an kan begitu. Iya. Ya, jangkis gitu, keren banget. Wah, itu panci di belakang tuh melayang tuh, cekreng. balik cina ya mah itu. Iya. Saya satu pertanyaan yang umum. Saya sampai sekarang pun orang selalu bertanya itu, kamu kerja di mana? Orang tua dulu nanya gitu. Iya, seperti itu. Dan sampai sekarang pun masih orang nanya gitu. Oh saya usaha kecil-kecilan Pak. Mau ngasih makan apa anak saya? Iya. Itu pertanyaan selalu saya bilang. Kalau cuma anak bapak saya ngasih makan Pak, jangan takut. Mie bubur ayam ada. Bubur ayam pagi-pagi bubur ayam lewat keterang-keterang bubur ayam mah 3.000 zaman dulu makan 2.000 saya bisa ngasih makan Pak. Lambat laun saya buktikan bahwa saya mampu. Iya. Dengan sisi kemandiriannya. Idealis saya. Saya mampu, saya sanggup, dan sampai sekarang saya buktikan bahwa anak metal itu tidak semuanya yang dipikirkan sama mereka. Dan alhamdulillah sekarang menurut saya sangat bangga juga. Betul. Terhadap saya. Jadi menantu kesayangan juga. Iya. Kurang lebih seperti itu. Yang dialami musisi rock gitu juga gak sih Om? Ya, kurang lebih Sama juga. Tapi kayaknya kalau musisi rock mah gak terlalu ini ya. Maksudnya gak kayak musik underground banget gitu. Maksudnya perlakuannya gitu. Apa gimana? Apa sama aja? Sama aja pasti ditanya kayak gitu. Kerja apa? Main band. Nah, sih cina. Gimana? Orang tuh main BF atau? Ya kayak gitulah. Memang intinya harus ada pembuktian kan. Betul. Ada pembuktian. Setelah sukses, wah itu mantu saya cina. Oh, iya. Itu yang ada di TV. Di TV. Wow. Itu yang ada di Jadi Begini Podcast. Iya betul. Begini podcast ya itu tuh. Iya. Jadi pada akhirnya pembuktian Om, setuju Om Iya, ya. Dan hari ini dua orang yang luar biasa sudah membuktikan seorang Arif Rebel dengan undergroundnya bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan ini jadi penghidupan. Pun demikian juga dengan Iksan Rantas, ya kan. Udah berkecimpung di industri musik rock udah lama banget, bahkan sampai sekarang juga masih eksis terus dan mudah-mudahan nanti akan eksis terus. Kedepannya nih ada proyekan apa nih dari Iksan Rantas dan juga Arif Red Kill? Asik. Perapatan Rebel. Banyak banget labelnya nih. Ini ya, kedepannya mau gimana nih? Wih, Red Kill. Sagulung Sagalang. Iksan Rantas dong tunjukin dong. Rantas juga nih, Iksan Rantas. Ya, kedepannya gimana Om? Ada proyekan apa? Kalau project yang paling dekat saya lagi bikin lagu ya. Bikin lagu sama Noina band. Band baru itu? Ya. Berapa lama baru gabung? Sekitar 5 bulanan lah. Oh. 5 bulanan masih baru sih. Cuman orang-orang lama. Tetap ya. Alirannya masih rock. Alirannya masih rock lah. Oke. Mau bikin apa Om? Bro. Mau bikin apa bro? Bikin enak. Lagu. Bikin lagu yang enak maksudnya. Bikin lagu yang enak. Udah jadi itu lagunya apa belum? Kalau lagunya
Masih dasarnya udah ada. Oke. Tinggal proses rekamannya aja. Kita belum masuk sih. Gitu. Jadi 5 bulan masih baru inilah gitu ya, baru menyamakan ini aja dulu ya. Nah, ngawin dulu lah. Ngawin dulu, nanti karyanya belum launching kan? Belum. Belum. Nanti kalau launching di sini lagi. Siap. Mampir. Jelas lah. Sini Dengan Basecamp. Basecamp. harus. Betul. Ya. Ada lagi selain Noina apa lagi? Iksan Atasnya masih tetap bikin lagu gitu atau Iksan Atas masih ya kalau rencana produce juga sama Kang Arif juga ada rencana, tapi belum bisa diomongin sekarang. Iya. masih Ya pokoknya ada rencana juga. Kalau proyek sih banyak, cuman ini COVID, aduh COVID ini kita kembali ke kali ini brengsek ya COVID ini. Aduh bikin kita semuanya jadi nganggur ya. terus-terusan. Ya, tapi mudah-mudahan setelah COVID ini apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana ya. Pemerintah bilang alkohol bisa menghilangkan COVID ya. Iya. Makanya saya menyarankan kepada teman minum anggur merah saja. Betul. Iya. Biar hilang ya. Soalnya itu udah Mabok, lamanya. Iya, pusing itu udah mendingan mabok we lah. Alkohol di tangan cenah. Pakai apa? Sanitizer. Hand sanitizer. Nah, itu cenah menghilangkan COVID. Kagak gue sama diinum gitu. Menghilangkan segala. Jadi itu cuma bercanda aja. Bercanda aja. Mau diseriusin juga enggak apa-apa. Kang Arif, apa rencana ke depan mau bikin proyek apa? Boleh mic-nya dideketin Om. Wah. Iya. Bro. Oh, iya. Saya panggil Om terus nih. Ketuaan banget. Ketuaan Kalau di banget. foto, kalau di foto dia pakai itu apa? PSF itu muda gua. muda. Rencananya apa? Kita kalau saya tetap konsisten di usaha mungkin. Nah, kita sedikit kembangkan ide-ide yang sesuai dengan keadaan sekarang mungkin. Iya. Kalau kita tetap seperti itu dan mungkin ada proyek-proyek ke depan dengan bakal dengan JMN Channel. JM Channel. Kita mungkin nanti ada proyek juga nanti. Oh iya, kita harus bahas saling, lah pasti itu. harus saling support ya Om. Ya saling support. Ayolah kita bareng-bareng. Insya Allah setelah COVID mungkin ya. Yeah. Setelah COVID ini beres, kita punya planning lagi. Ada berapa sih? Cuman salah satunya mungkin Desember nanti. Salah satu Tunggu aja. Tunggu aja tuh. Tunggu aja setelah COVID ada virus lagi yang COVID-19 nanti ada lagi COVID-19 Pro gitu. Kayak Xiaomi gitu. ada Pro-nya. Padahal itu COVID-19 itu pecahan dari Dewa 19. Iya benar ya, benar. Terakhir untuk generasi milenial dan juga generasi Z, apa yang pengen disampaikan dari sudut pandang musisi rock dan juga musik underground nih? Enggak. Coba. Mana dulu? Sweet deh. Saya suka isin sama Berarti yang sepuh dulu. Apa nasihatnya nih Om? Bro, apa usaha untuk generasi Z nih yang kayaknya udah kehilangan arah saya lihat, ya udah kelihatan kehilangan jati dirinya, lebih cinta produk-produk luar gitu. Oh, iya. Maksudnya cinta produk luar tapi nggak nyaring gitu. Jadi begini. Begini jadinya begini. Jadi begini nih. Untuk anak-anak generasi Z ya. Yes. Yang sekarang berbicara masalah rock atau underground. Kalau saya lihat mereka tidak terlalu kehilangan arah untuk mendengarkan pindah ke lain hati. mendengarkan rock atau underground. Karena apa? Sekarang informasi sudah banyak terbuka luas. Iya. Mau musik apapun, mau genre apapun, mereka bisa dapatkan lewat informasi ya yang sekarang jelas dibanding dulu gitu. Cuman sekarang yang menjadi masalah adalah si pelaku seninya sendiri. Si pelakunya sendiri ya minimal dari pemerintah ada perhatian misalnya atau dari segi marketnya kita bisa beri ruang dan kesempatan itu memang agak-agak susah gitu. Memang hanya sok diundang udah selesai, diundang padahal mereka butuh sebenarnya gitu kan. Yang seperti gitu kayak gitu-gitulah. Tapi kalau untuk generasi Z sendiri saya rasa mereka ada perhatian. Mereka sedikitnya tahu lah untuk aliran musik rock dan underground ini. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Kang Arif. Kang Arif nih untuk saya sangat membenci TV. Wah. TV sangat meracuni generasi muda.
dengan ku menangis nanaonan atau kudu ceri zaman Tommy Japisa oke udah gitu kan ya. Ingin ku menangis gitu. Jangan ngasih spirit ke anak muda, bukan suruh orang sedih. Apalagi dengan TV media ini terlalu lebay menurut saya. Oke. Ini menurut saya sebagai saya kurang suka aja ngelihat kok ini kayak pembodohan aja, ngapain sih ngasih drama-drama Korea apa tuh. Jujur aja saya nggak suka. Itu meracuni generasi muda yang istilahnya sekarang apa tuh, bucin. Iya, bucin. Apa tuh? Ya bucin lah ya. Budak cinta. Jadi banyak itu kayak dulu. Makanya saya kadang-kadang pusing mendingan nonton MTV aja kayak zaman dulu. Wah, musik kita bisa nikmati. Kalau sekarang media TV ini terlalu meracuni generasi muda dengan drama Korea yang segala macam. Jadi impor semua media ini kok impor sih, padahal lokal juga kan banyak itu kan. Lokal karya-karya anak-anak muda Indonesia ini luar biasa. Kenapa harus bikin yang dramatis banget, terlalu bikin Korea akhirnya semua sampai ibu-ibu pun semua tuh. Jadi satu pesan saya nih, kami ini tolong diselamatkan, bukan untuk dimusnahkan. Itu saja. Kami ini tolong diselamatkan, bukan untuk dimusnahkan. Secara perlahan tapi pasti. Arif Rebel, Ya. Iksan Rantas di Jadi Begini Podcast.